Bener nggak? Bener. Ya, bisa kamu gitu kan, bisa kamu gebetan misalkan gitu kan, buat yang masih single gitu kan, masih muda-muda. Semuanya single ya. Atau punya kenalan orang Taiwan gitu kan. Awalnya pasti wah ini kalau yang cowok-cowok biasanya mereka kan pakainya lumayan ya. Kalau kata Mas Ijat, Mas saya setahun di sini habis itu udah doyan lagi gitu. Nah karena emang beda kan, beda budaya, beda culture, beda cara hidup, dan semuanya itu adalah menarik kalau kita ceritakan ya. Kalau misalkan kayak kemarin tuh Dina buat ikutan salju turun di mana? Wawancara, ya itulah pokoknya ya. Salju turun, begitu salju turun ternyata di Taiwan sendiri jarang ya, dan di luar liputan di Indonesia apalagi kan, kalau kita mau naik mau lihat salju itu harus ke Papua kan, kan itu baru bisa salju gitu. Nah dia kirim ayam tuh, bisa kan? Atau hal simpel misalnya kayak biasanya makan pecel lele, soalnya kita makan pecel lele di toko Indo di Indonesia kan biasa ya, tapi kalau kita di sini tuh kayak lebih enak aja gitu kan. Kalau kenapa gitu maksudnya, kok ini enak udah dikasih apa gitu. Nah jadi hal-hal yang menarik. Nah kira-kira dari teman-teman sendiri apa kira-kira selain momen-momen biasa ya, nikah mah pasti spesial, ulang tahun pasti gitu kan, terus juga momen-momen apa kira-kira yang ingin teman-teman bagi kalau buat CJ, kalau buat transit jurnalisme kira-kira mau bagi apa? Ada yang punya ide? Misalkan ya, saya kasih contoh, itu saya sampai Kaohsiung, saya melihat ada orang yang nyebrang kata Mas Richard, Mas itu nyebrangnya cross gitu, apa sih istilahnya? Miring gitu ya. Itu ada nggak di Indonesia? Nggak ada ya, ada aja sih sebenarnya orang nyebrang gitu kan. Cuma kan secara resmi nggak ada gitu kan. Lagi naik mati kan kalau orang nyebrang gitu. Di sini ada gitu, menarik nggak itu? Menarik ya. Terus apa lagi? Transportasi banyak tuh, mulai mati, bus, kemarin saya naik bus Aloha tuh, udah kayak ada kan duduk gitu kan, gak ada pelayan aja tuh, kalau ada pelayan, juga enak. Itu menarik kan? Nah, sebenarnya ada hal yang bisa kita doang sebelum menarik untuk kita lihat. Ini masjid bisa diliput, gitu kan? Tentang banyak tadi saya ada wisatawan muslim dari Tiongkok ya, dari Cina, dari sini, itu bisa diliput. Bisa ya? Apa aja bisa ya? Jadi saya mau putar ini satu kira-kira ada suaranya. Ini best moment dia itu baru di CJ, dia dari Sidrap. Ada yang tahu Sidrap kan? Sidrap itu di Sulawesi. Ada yang tahu Sidrap? Nggak tahu ya. Sidrap itu si Jenteng Rapang. Nggak tahu kan? Saya baru tahu pas dia kirim dari sana gitu. Kita lihat ya, dia bisa diambil. Oke, kita lihat ya. Hampir setiap hari di tahun 2015 ini adalah best moment bagi saya. Kenapa? Karena di tahun ini hidup saya banyak yang kaya, hingga saya bisa membeli beberapa peralatan untuk mengisi semua Indonesia dari atas langit sampai ke dasar laut. Singkat aja ya. Ini salah tahun lalu 2015 dia jadi Best Citizen Journalist of the Year. Karena di NET itu kita ada setiap tahunnya kita memilih Best Video of the Year. Sebelumnya ada Best Video Rumah, ada Best Video Dulu. Dia cuma lulusan SMA, tapi dia punya semangat yang lebih dari S3 kali ya. Dia selalu kirim tuh lulus, dia kirim, dan sekarang video udah tayang di NET 1000 video. Dan di kita itu setiap kali kalau lokal itu dapat honor 250.000. Kebanyakan dia dapat berapa kan? Dan dia tinggal di Sidrap yang dengan gaji dengan standar gaji yang nggak terlalu tinggi, tapi dia bisa hidup lebih bisa bayangin 250 kalau taruh itu selama 2,5 tahun di sini, setahunnya dibagi bulan lumayan ya, bisa hidup juga sebenarnya dari sini. Dan selain itu dia juga bisa buat karya. Terakhir dia menang juara 1 lomba video KPK di Bandung kemarin, dia juara 1.
dan ada 2 subjek juga kita yang bisa dapetin. Jadi bisa beberapa kali dia beli drone ini. Drone itu luar biasa ya kan. Oke, ini bisa. Nah, teman-teman kan tadi udah tahu nih bahwa ada yang pernah blogger, tahu pasti suka blog, suka blog ya. Pernah mbak? Saya pernah mbak. Hah? Mimi. Nah, mbak Mimi pernah blog ya? Suka buat tulisan apa? Jalan-jalan di sini. Kalau di Indonesia, tulis juga. Jarang ya, gitu kan. Di sini lebih banyak yang bisa dieksplor kali ya. Terus ada yang vlogger itu vlogger tapi based on video. Suka rekam juga? Ada yang suka rekam video? Suka mas ya? Nah, kalau dia nulis di blog pakai videonya tuh vlogger bisa jadi. Atau ada juga istilah terbaru sekarang YouTubers. Nah, YouTubers ini siapa sih? Orang yang suka upload YouTube. Di Taiwan saya lihat banyak banget yang suka upload YouTube. Terakhir tuh ada yang heboh kan tau ya? Yang dia upload sama majikannya tuh yang majikan udah tua tidur ya. Terus dia dengan pakaian yang gitu dia ya gila pokoknya gitu. Ada itu lagi heboh, ada ya? Saya tidak tahu gitu. Terus ada juga yang lucu tuh saya gitu terus dia nelfon majikannya pakai bahasa Cina. Dia nelfon tapi pakai logat yang betul dan dia kayak ngomong gitu aja gitu. Dan itu juga ngomong gitu ya. Itu sampai Indonesia videonya. Jadi itu YouTubers ya. Viewersnya itu udah ratusan ribu saya lihat. Ada influencer juga, ada yang punya followers misalkan lebih dari 1.000, 5.000, atau ada followers 10.000. Itu namanya influencer. Jadi orang-orang yang bisa mempengaruhi. Jadi nggak harus buat itu influencer bisa gitu. Atau mau jadi sisi jurnalis. Bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Bedanya kalau di ini macam-macam ya. Ada yang mau fun, teman-teman suka buat yang kreatif bisa. Teman-teman suka buat yang ada newsnya, pengen ada informasinya buat sisi jurnalisme. Kalau teman-teman pengen buat yang fun, lucu-lucuan aja gitu kan, pengen buat drama sitcom gitu kan, kayak tetangga segitu, buat aja di YouTube gitu kan. Jadi apapun bisa. Nah ini tuh profesi-profesi baru mas, yang dulu kita nggak pernah bayangin. Mereka ini dibayar semuanya sekarang, dapat dari YouTube. YouTube itu kalau viewersnya tinggi kita dibayar. Ya nanti saya kasih tadi di belakang berapa sih dari YouTube aja, berapa sih dari CJ aja gitu ya. Dari mahasiswa ada, dari WNI ada, dari diaspora ada. Semua orang boleh, bisa kalau mau. Jadi sisi jurnalis. Kira-kira pertanyaannya susah apa nggak jadi sisi jurnalis? Tidak, tentu tidak. Ada yang apa? Cuma males, ya itu doang. Sama kayak jadi wartawan juga kan kalau males, ya duduk doang di balik kota di sana gitu kan. Begitu presiden ngomong baru gerak semua gitu. Jadi sini udah gitu. Nah, jadi sisi jurnalis itu sebetulnya ya ada yang bilang mudah, ada yang bilang enggak. Tapi kalau saya bilangnya enggak gitu. Jadi nggak susah untuk jadi sisi jurnalis. Kalau kita nulis doang mungkin bisa ya, nulis selesai. Tapi yang pengen saya share di sini gimana caranya jadi sisi jurnalis. Tapi based on video. Jadi teman-teman di sini keluar dari sini ada pengetahuan tentang gimana caranya jadi CJ, tapi ngerekam videonya gitu. Gak perlu alat-alat mahal, gak perlu DSLR, gak perlu pakai kamera digital, ya bisa juga kalau ada, tapi pakai HP dong. Nah, ada yang punya HP? Ada ya, HP bisa merekam ya pasti. Ya biasanya suka rekam apa? Ada yang suka rekam gitu kan, rekam biasanya rekam ini kan, ada atas, bawah, kiri, kanan gitu kan. Nah jadi kita sebetulnya yang penting punya kamera DSLR atau kamera digital atau smartphone dan yang penting tuh kepedean gitu ya. Kalau nggak pede mah pasti nggak akan bisa itu buat video karena ambil malu-malu gitu. Ya orang sembunyi lagi gitu kan pasti kan aduh ntar ada orang. Taiwan tuh enak ya kalau saya kemarin saya ambil foto, ambil video orang-orangnya terbuka ya mereka nggak yang nggak gitu. Tapi kalau di Jepang kita kan nggak boleh ambil gambar secara langsung kalau orang yang nggak suka dia lapor polisi gitu laporin gitu kalau di Jepang. Makanya kalau di pas saya kesana saya untuk ambil itu dari jauh pakai satelit. Kalau dulu kan kalau di kota
jadi bisa ngambil orangnya dari jauh gitu kan. Sama kayak kalau di Eropa misalkan gitu juga, kalau kita ke sana kita nggak boleh tuh langsung, mereka ngambil jangan ambil saya. Bahkan dulu di kota kecil namanya Novi Pasar itu di Serbia, saya ngambil gambar. Begitu ngambil gambar, enggak, saya cuma ngambil gambar, saya dimakan. Cuma si kamera DSLR itu kamera gede, saya taruh di meja. Kebetulan orangnya duduk di sana dengan arah ke sana. Dia belum ngomel, terus kita juga ngomel juga, dengan bahasa dia, kita bahasa kita kan. Jadi nggak sama-sama ngerti. Jadi saya bilang dia katanya kamu ngambil di situ. Oh, enggak kok, saya nggak ambil kamu kok, itu mati kan ya, saya bilang gitu. Jadi mereka ada beda negara, beda apa istilahnya, beda peraturan ya, beda regulasi. Dulu teman saya kalau di Australia dia wartawan ikut RI1 ya, ikut presiden di Australia, dia ngambil gambar anak kecil lapor polisi. Dia ditegur, tapi bentuknya ikut presiden gitu kan. Tapi kalau di sini saya lebih enak ya, lebih fleksibel polisi, dan orang-orangnya nggak yang defend ketika kita ngambil gambar atau enggak. Bahwa kemarin saya ngambil langsung, dia suka gitu kan, senyum. Nah jadi rasanya di sini lebih enak untuk kita lebih percaya diri ya, kita sambil kenalan juga bisa gitu kan. Nah jadi semua orang tuh bisa jadi kisi-kisi benawi. Yang penting ini saya buat yang penting pertama ada ide, habis ada ide buat rencananya, dieksekusi, habis itu editing, habis itu dipublish. Setelah dipublish kita promoi, kita punya Twitter, kita punya WhatsApp, kita punya BBM, punya Line, kita japri orang kan. Kalau enggak orang siapa? Benar ya? Kalau dia selesai buat makan malam di toko Indo misalnya gitu kan, ambilnya di video dikit, habis itu publish. Tapi kalau cuma sekedar di publish ke YouTube atau kemana, itu kan nggak jadi apa-apa. Promoin, kalau punya Facebook, di Facebook, ini loh kehidupan saya di sini gitu. Jadi nggak cuma sekedar di-upload. Oke, jadi ide kita cari nih, kira-kira teman-teman idenya apa aja yang ada di sekitar. Sekitar aja nih, misalkan masjid ini, kira-kira teman-teman akan ngangkat angle berita apa? Ada yang bisa jawab? Ini kan masjid nih ya, teman-teman akan buat berita tentang apa kira-kira? Ada yang berani jawab? Boleh mas, namanya siapa? Rio. Apa Rio? Khusus buat kita. Selain itu bisa direkam nanti ya Pak. Selain itu apa? Apa mas? Ijan Kumpul PMI. Mari. Oke. Apalagi ada yang punya ide? Yang di ujung sana, di sudut sana. Lagi asik. Mbak, mas apa? Bagi-bagi. Bagus. Itu bisa ya diambil nanti? Boleh. Apa lagi? Mbak, yang ceweknya mana nih, suara perempuan? Bisa dikati ini harus mana ini suaranya? Kaum perempuan kita apa? Idenya bersama kaum perempuan ya. Apa kira-kira yang mau diambil? Oke, saya punya ada stiker nih, ini bisa dikasih buat temen ya. Nah, nanti saya ada stikernya nih buat kenangan buat 3 orang yang jawab tadi ya. Mas, oke. Ini bagus. Nanti masih ada lagi aja. Ya, kira-kira tadi berarti ya bagi-bagi roti jam kabul ini kan bagi kalau kita misalkan saya nggak tanya itu mas. Lumayan ya. Itu saya kasih tahu benefit. Menarik tuh. Ijab kabul ini wawancara. Tapi itu mereka nikah sama Debbie juga ya. Ada sama orang sini juga. Macam-macam ya. Oke. Ada pikiran di sini? Mungkin yang single ya. Kalau bapak ini singlenya nggak terikat walaupun single gitu ya. Jadi apa aja nih daily yang sehari-hari kita lihat, misalkan teman-teman melihat ada kayak ada iPhone, ada badai salju kemarin itu bisa juga diliput. Enggak usah setengahnya lagi iPhone pertama gitu, nggak usah gitu. Dari dalam aja, dari dalam ambil tinggi jendela ambil gitu, misalkan gitu kan bisa juga.
Terus yang penting itu nanti laporan misalnya kayak soft news, traveling bisa dong ya, Mbak Mimi ya, gampang ya, suka nulis sekarang direkam aja gitu. Terus kuliner, banyak dong kuliner. Ya tadi malam saya ke pasar apa tuh mas? Apa? Itu? Ya yang banyak seafood ya. Nyobain apa udang panjang itu, itu isinya dikit tapi mahal banget ya. Isinya cuma kayak bikin inspiring, bukan inspirasi. Misalnya ada BMI yang sukses di sini atau BMI yang dia punya kisah-kisah inspirasi dari pelosok sini sekarang di Formosa. Misalnya kisah Ayu di bumi Formosa. Bisa juga tuh kayak gitu kan. Atau mengajar, ada BMI yang mengajar ke anak-anak ngajar bahasa Indonesia itu juga menarik. Ada nggak bahasa Indonesia? Ngajar bahasa Indonesia juga ada ya. Itu menarik, bisa juga. Public affairs, nanti yang saya bilang tadi tentang transportasi, tentang public space. Ada tadi tau nggak kalau di perempatan jalan itu suka ada kotak kuning. Tahu nggak itu fungsinya? Yellow box ya, itu kan. Iya, kalaupun dia itu terjebak dia harus stay di sana. Dia nggak boleh. Kalau di Indonesia ya, saya nggak tahu peraturan di kita. Tapi kalau misalnya dia di jalan di titik merah, dia harus stay di tempat yang lain. Ada yang bentuknya X, ada yang X-nya dan gitu. Nah itu menarik tuh, bisa dibandingin sama di Indonesia. Kayak tadi penyeberangan yang nyimpang tadi tuh, itu bisa juga gitu. Terus apa lagi? Sudah pernah itu pas keluar lagi gitu. Apa yang penyeberangan nyimpang apa mas? Nah ini juga bisa. Nah bisa tuh gitu. Atau sekolah yang sama kan dari sini tidak dibedakan kan, sekolah disabilitas sama normal satu kan, itu bisa juga gitu. Banyak kan? Banyak. Atau ada yang kuliah apa? Ada yang misalnya ada kuliah tentang teknik apa gitu, bisa juga penelitiannya diliput gitu kan. Atau kehidupan lagi penelitian diliput boleh juga gitu. BMI lagi kerja gitu, misalkan tingginya di mana hari-harinya boleh juga diliput. Kumpul ada acara diliput boleh juga gitu. Jadi macam-macam ya. Ini gini nih, ini ada beberapa di Taiwan ya. Kita bisa lihat nih pasar Soi Market gitu. Itu banyak banget di sini tuh. Kemarin kita sore jalan-jalan ternyata ada mancing udang, tahu nggak? Ya itu lucu kan banget. Nih orang iseng banget sih udang dipancingin gitu kan. Tapi saya coba lucu juga. Itu udah jadi satu liputan itu. Nanti kalau ya ada yang mau buat silakan buat tuh tentang mancing udang gitu kan. Atau tentang oleh-olehnya, ternyata banyak yang di sana yang dagang itu orang Indonesia juga kan. Saya begitu saya jalan muka saya Indonesia banget kan, mas melihat udah nyaman, udah pakai topi tetap aja ketahuan gitu. Nah jadi tentang travel boleh, hal-hal yang unik gitu kan, hal-hal yang biasanya jarang kita lihat di Indonesia tapi di sini kok unik gitu ya. Transportasi juga bisa kayak penyeberangan jalan, terus juga tentang jembatan, misalkan ada yang bagus tentang trotoarnya gitu kan, tentang penggunaan sepeda itu juga bisa diangkat gitu. Inspirasi kisah misalkan dulunya dia bekerja sebagai apa, sekarang dia udah punya usaha, udah punya toko Indo gitu kan. Jadi bukan toko Indonya kita liput, tapi orangnya kita wawancara, kita ambil gambarnya di toko Indonya. Tapi kita angkat kisah Sumarni misalkan, sukses berdagang di bumi Formosa. Ya. Keren gak tuh? Toko Indo ada banyak kan di sini, ada 10 nggak? Lebih. Nah satu aja bagi-bagi kan, gua ambil ini, saya ambil lagi ini gitu kan, bisa nggak? Kisah inspirasi semua itu kan jadinya. Terus komunitas, nah di sini ada komunitas kan, ada komunitas fotografer Indonesia, ada komunitas apa, komunitas mengaji, komunitas dakwah, komunitas nyanyi, komunitas dangdut mungkin ada juga, komunitas rock, punk gitu kan. Lihat aja satu-satu gitu kan. Saya kemarin di YouTube lihat ada komunitas punk gitu kan, dia buat video. Wah dia ada ngambil jalan gitu kan. Ya gitu lah, itu bisa juga diliput gitu komunitas. Itu ngapain aja sih mereka gitu kan. Terus macam-macam lah komunitas bisa diliput. Terus aktivitas misalkan kayak ya kegiatan hari minggu misalnya ngapain aja gitu. Bisa juga kita liput ya kayak berkumpul di taman, berkumpul di MRT, aktivitas ngapain boleh. Kejadian ini yang penting nih, misalnya ada kayak kemarin ada gempa bumi ya, ada apalagi biasanya di sini typhoon ya, typhoon, gempa bumi, banjir ada nggak?
nggak ada ya. Atau ada apa tuh hal-hal yang pokoknya kejadian kita rekam tuh, jangan lupa kita rekam pakai HP kita aja. Kalau kita nggak ready pokoknya kita langsung ambil gitu, itu berguna banget pasti. Karena kita bisa, selain kita bisa share di medsos, kita bisa bagikan di WhatsApp kan, di Line buat teman-teman kita buat biar tahu gitu, kita share. Gitu. Jadi banyak Kak. Ini apa nih? Ini ada kan ya di sini? Apa nih namanya? Biar malam. Oh, ini warna-warna ya? Warna-warna ya. Ini dari bukit ya, berarti. Ini kayaknya pasar, pokoknya ini pasar malam. Terus ini apa? Di mana nih? Udah pernah kesini? Semuanya udah, ada yang belum? Belum. Oh ya, berdua nih bisa janjian nanti mungkin ya. Ini ada love-nya gitu kan, lucu gitu. Saya tuh perhatian di sini banyak yang love-lovean ya. Ada sungai love, iya di Kaohsiung ada sungai cinta, di sini ada love juga gitu. Nah ada sepeda nih, sepeda juga lucu nih. Karena kan nyewanya harus pakai itu ya, apa? Pakai kartu. Ya itu kan bisa nih. Jadi ini rasanya belum ada yang liput loh. Menarik ya. Lumayan, kalau diliput bagus nih. Terus apa lagi nih? Ini ada jualan apa, nyari makanan halal bisa juga tentang toko. Semalam saya makan di mana ya? Di Yunus tuh halal kan, punya orang Thailand. Itu bisa diikut juga tuh. Jadi ide ada di mana aja di sekitar kita, bisa pokoknya macam-macam. Jangan batasin ide kita, misalkan ini nggak mungkin. Ya udah kita pilih dulu, kan kita boleh beride macam-macam bebas. Setelah itu kita rencanain, oh ini nggak mungkin. Misalkan saya mau buat underwater Taiwan. Sementara kita nggak punya kamera underwater gitu kan, kita mau melihat bawah lautnya Taiwan. Ya nggak usah maksa juga gitu. Nabung setahun lebih beli itu akhirnya kelamaan gitu. Terus rencananya nih kira-kira kapan, terus mau kemana aja, terus juga mau pakai HP aja atau DSLR gitu. Kalau misalnya tempat-tempat yang kayak, kadang saya gini, kalau ada beberapa tempat kayak misalkan di masjid atau di kuil itu biasanya lebih enak pakai HP ya, karena biar orang-orang sekitar yang lagi ibadah nggak terlalu terganggu. Jadi kita sesuaikan gitu. Oh ini butuh, kalau pakai DSLR kadang orang merasa ngapain nih gitu kan. Kayak misalkan kemarin saya sholat Jumat tuh kadang beberapa ada pakai DSLR mobil gede gitu kan. Itu sih ngebuat orang nggak nyaman. Misalkan di kuil juga sama. Jadi pakai HP aja gitu, simpel. Orang kan juga nggak terlalu wah pakai HP kan enak loh. Kalau saya lebih suka pakai HP karena lebih aman ya, lebih enak lah gitu. Terus interview nggak? Kita butuh interview orang nggak? Gitu. Kalau rasanya susah untuk membuat orang interview, kita on cam aja. On cam apa sih? Yang kayak tadi tuh teman-teman tadi. Misalnya saat ini saya berada di masjid Indonesia, di masjid besar Taipei gitu. Di sini biasanya umat Muslim Indonesia berkumpul setiap Idul Adha, Idul Fitri untuk atau sholat Jumat di sini gitu. Udah selfie aja. Suka selfie kan? Nggak suka. Selfie gitu. Tapi kalau pakai DSLR ya nggak mungkin juga gitu kan. Fokusnya ke belakang. Gitu kan. Ya pokoknya disesuaikan aja gitu. Kalau kita nggak mau selfie, minta tolong orang gitu, pegangin gitu. Pegangin orang aja gitu. Simpel kok. Terus nanti uploadnya di mana rencananya? Kira-kira kita mau upload di mana? Jadi kita ketika merekam itu nggak cuma sekedar merekam, ya nggak jelas misalkan gitu kan. Ya bukan berarti nggak boleh, tapi kayak maksudnya kalau ada tujuan tuh lebih enak gitu. Gue merekam ini gitu. Tapi nggak apa-apa kalau buat fun doang lah, silahkan gitu. Tapi kalau untuk kita pengen buat karya ya kita rencanakan lah kira-kira. Ini simpel banget ya, apaan, kemana, mau pakai apa. Terus nah ini yang paling penting nih, angle-nya apa. Oh ini udah pernah diliput mas, ini udah pernah diliput sering banget gitu. Dari kapan tahu udah sering. Taan, Forest Park itu juga udah sering. Kira-kira angle-nya apa yang baru dari Shinmin Market? Selain yang saya sebutin tadi ya. Ada yang punya ide? Time lapse. Boleh, maksudnya video kreatif. Ya, ada lagi? Apa yang pernah ke Shinmin Market? Kira-kira apa sih yang menarik dan belum pernah diliput orang? Apa? Apa? Tahu busuk. Wah, tahu busuk gimana tuh? Tuh baunya kan gimana ya? Tapi katanya enak ya? Serius? Oh ya, saya cobain. Apa? Ya udah tadi disebut. Ya teman tofu ya, tofu itu bisa juga. Tofu di sini misalkan ya, mencicipi tahu busuk ala Taipei gitu judulnya ya. Apalagi kira-kira yang belum? Ayam di dalam ada nasi. Apa? Cipai itu apa? Ayam? Oh iya, di Indonesia ada namanya Shelly Night Market. Boleh dijual tuh namanya, mereknya tuh Shelly apa gitu. Tapi dia dipotong-potong. Roti gombal. Roti gombal, itu apa tuh?
iya, yang di siapa pakai telur ya? Nah, itu bisa juga tuh. Jadi banyak nggak? Banyak yang ngalamin yang, ah, 05 gue udah pernah liput. Gak peduli gitu kan, tinggal ambil aja satu. Misalkan ada toko murah, ambil itu. Ada apa tadi, roti canai itu, ambil itu gitu kan. Jadi banyak, apalagi misalkan. Apa itu? Minuman apa? Oh, teh bubble, bisa juga gitu. Kalau di Indonesia kan teh bubble tuh makanan yang apa, minuman yang mahal gitu kan. Kalau di sini kan hari-harian gitu kan. Orang di sini di setiap jalan tuh ada. Bisa aja tuh begini, misalkan bubble tea, minuman keseharian warga Taiwan misalkan gitu. Kalau di kita mahal tuh satu, itu sekarang udah naik 30.000, 35.000 gitu ya. Nah, terus time forest, selain yang saya ceritain tadi apa aja nih kira-kira yang bisa diangkat dari angle-nya apa aja nih? Nah, ayo. Ada yang punya ide? Ada yang belum pernah? Atau? Saya udah 2 kali di sini. Taan Forest Park. Ini menarik ya. Ini saya lihat tuh yang paling menarik emang itu ya sebenarnya marga satunya itu loh. Itu boleh loh itu diliput. Selfie belakangnya ada bangau-bangau berterbangan gitu kan. Ada burung dara ada ditangkap. Nggak boleh gitu. Jadi tentang hewan kan banyak tupai ya. Baik tupai-tupai gitu kan. Atau melihat tupai di Taan Park gitu kan. Bisa juga gitu. Komunitas cosplay di Taan Park. Itu menarik tuh. Pasti tayang. Kemudian ada juga MRT Taan Park waktu malam. MRT? MRT Taan Park waktu malam. Ah, bisa juga tuh gitu. Atau menghabiskan waktu di sini berdua sama. Kemudian kalau semuanya seperti itu ada idenya dari pagi sampai malam, dari sore sampai malam, jadi pergantian waktu time slip seperti itu. Oke, ditunggu ya karyanya. Terus angle-nya apa? Udah tahu ya berarti ya. Jadi kira-kira dari satu liputan itu kita bisa banyak ide tuh. Jadi jangan sampai mentok. Kita sama-sama di Taan tapi kita bingung. Ini udah pernah, ini udah pernah. Spesifik kemana? Setelah itu angkat besarnya. Jadi kayak misalnya tentang Taan itu, tentang cosplay itu cosplaynya dulu angkat, habis itu angkat ke Taannya. Baru gitu jadi. Oke, terus eksekusi. Ini yang kalau belajar foto mungkin tahu, tapi ini sederhananya aja. Ini buat kita yang karena di sini mungkin udah ada yang tahu, udah ada yang belum tahu, tapi ini saya kasih tahu untuk CJ video itu nggak usah ribet-ribet, simple aja. Pokoknya inget 3 konsep ini. Yang pertama apa? Ada yang punya HP boleh kita keluarin HP-nya. Nah, ini saya keluarin HP saya juga nih ya. Nah, ini HP-nya keluarin. Kita pertama 3 konsep visual itu pertama kita buat landscape dulu ya. Kita pegang di sini. Biasanya megangnya tangan 2 nih, ya. Pegang, coba di landscape aja nggak apa-apa, kita coba. Yang mau nyoba boleh. Nah, kalau pakai HP ini kan ada susah. Kalau kita tangan 1 itu boleh biasanya. Ya kalau bagusnya tangan 2 gini. Terus tangan jari kamu jangan di sini. Ketutup kameranya ya. Di sini nggak dapet juga gitu, jadi dibuka. Nah, pokoknya white itu adalah misalkan white itu segini. Seluruhnya ini adalah namanya white, yang lebarnya gitu kan ya. Terus mediumnya itu saya ambil mas sama mbak. Sini, berdua gitu kan, saya ambil segini doang. Terus close up-nya saya ambil mbaknya aja. Masnya aja gitu. Ada lagi extreme close up-nya, saya ambil mbaknya, matanya gitu kan. Tangannya, cincinnya, jemarinya, enggak gitu. Pokoknya yang extreme close up-nya. Terus ada lagi pen right. Pen itu digeser ya. Panning gitu, istilahnya panning. Kalau di video itu pen itu gini. Pen kanan, ya, pen ke kiri, ya. Tujuannya buat apa? Pen. Apa? Ultrawide. Misalnya ngambil gambar tadi ya, Taan ya. Tuh kan kita bisa ngambil dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan gitu. Tapi harus smooth. Kalau kita pakai tripod tuh enak ya. Tapi kalau pakai gini di pepet aja nih sininya. Si tangan kita di sini, kita begini. Ngambilnya 180 derajat maksimal ya. Jangan 360. Ini kan gitu, dikit orang lagi balet nanti gitu. Terus kita diliput orang kan, gitu kan, kita ngapain, HP dipegang, dikepet. Ya pokoknya pen right ya, pen right, pen left. Intinya kelihatan aja apa yang mau kita tampilin, gak harus 180 banget gitu kan. Kalau dengan sekitar segini doang udah bagus, oke ya. Jadi gini ya, pegang 2, set, ambil HP, tek, pepetnya dietek gitu kan. Terus tinggal ke kiri atau ke kanan. Terus ada lagi tilt up sama tilt down. Kalau tilt up itu apa? Geser aja ke atas. Kalau tilt down, geser ke bawah ya. Pokoknya intinya untuk apa? Misalkan ngambil apa, gambar apa untuk tilt up?
Ah? Objek dari tengah. Bangunan, iya. Taipei ya 101. Kalau kita gini dulu kan nggak kelihatan gitu. Ini tingginya mana gitu kan? Dari bawah ke atas. Gitu sampai kelihatan atasnya. Kalau untuk dari atas ke bawah apa? Bisa ngambil. Ya bisa jadi gitu gunung. Apa Mas? Kemudian kalau semuanya ada satu konsep yang biasanya saya lihat di video-video di net maupun di TV swasta lainnya, itu biasanya ada dua objek depan belakang, kemudian gergaji zoom langsung seperti ini, itu bagaimana Pak? Itu boleh aja kalau misalkan kita menguasai itu. Tapi ini teknik dasarnya gitu. Itu change focus. Kalau change focus boleh. Change focus misalnya dari muka siapa ya? Dari tas ke muka Mbak itu tadi. Saya change fokus gitu bisa jadi, atau dari sini change fokus bisa juga, nggak masalah sebetulnya kalau udah tahu teknik lanjutannya monggo diterapin gitu ya. Tapi kalau untuk yang simpelnya aja, karena kan kalau pakai HP susah change fokus, bisa aja sih ada alatnya kan, ada juga HP yang bisa manual, cuma ya ngapain kita ribet-ribet gitu kan. Nanti kalau misalkan udah tahu dasarnya, kalau Mas sudah bisa buat template, bisa change fokus, kerjain aja Mas, akan lebih bagus gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang belum tahu hal dasar ini dulu, nggak apa-apa. Jadi wide, medium, close up, pan right, pan left, tilt up, tilt down. Simpel nggak? Simpel ya? Tinggal terapinya nih, gimana nih? HP nggak punya zoom masalahnya. Ada yang ada zoom sih. Tapi kalau misalkan dia mentok, zoomnya rada deket aja kontur. Misalnya saya kesini, saya deketin objeknya dikit. Gitu sih. Nah, tadi kan kita bicara pakai HP. Kalau misalnya teman-teman yang pakai HP, kalau bisa coba aja pakai peralatan tambahan. Peralatan tambahannya itu gampang kok. Pertama, teman-teman kan tahu ada yang tripod kecil. Pakai aja tripod kecil. Nah, kalau misalnya males bawa tripod, coba pakai tongsis. Kalau teman kalau punya tongsis kan, kalau pergi-pergi pakai tongsis bisa ngeliat video. Kalau misalnya nggak mau pakai tongsis juga, teman-teman bisa pakai tangan doang. Ini kosong kayak bapak. Nah, kebetulan saya bawa tentunya. Anggap ini tripod ya, karena saya tripodnya lagi dipegang buat itu. Nah, kemudian tripod, teman-teman kalau emang pengen ambil gambar seperti yang tadi saya bilang, kalau kita pakai tangan kan goyang. Kalau misalnya ada mau goyang, pakai itu tripod, taruh gini. Nah, begitu kita pakai tripod gini, tuh video nggak akan goyang. Kalau kita mau geser tali kan ada yang pen right, yang geser kiri kanan. Pakai tripod gini juga enak. Tripod kita tinggal geser doang kiri kanan, dia bakal pelan. Geser kiri. Ini karena bukan tripod jadi akan goyang sedikit. Kalau pakai tripod dia bakal enak, goyangnya kayak gitu. Kiri kanan, atas bawah juga sama, atas bawah. Nah, cuman kalau udah pengen pakai tripod kebesaran, teman-teman bisa pakai tongsis. Nah, ini juga bisa ada video. Ini mau geser kiri, geser kanan, tidak geser doang. Mau geser atas bawah juga gampang. Dibandingkan dengan tangan, ini video kita bakal lebih stabil. Tadi kan saya bilangin ada yang namanya mungkin atau wawancara orang. Nah, kalau bisa mau wawancara, kita bisa gunakan sistem kayak gini. Kalau misalnya kita lagi ingin muncul di TV, kita tinggal gini doang. Mau ngomong tinggal rekam doang videonya. Itu kita bakal lebih agak goyang. Sedangkan kalau kita pakai tangan, jarak kita kan cuma bakal coba begini. Cuma kalau kita ingin kasih penonton lihat kayak di belakang, dengan cara begini kita bisa kasih
kasih penonton kita lihat ternyata di belakang kita tuh masih banyak orang gitu. Kalau dulu kan cuma sedikit. Nah itulah gunanya kalau pakai office. Cuma kalau temen-temen juga pas pengen pakai keyboard atau pengen pakai office, pakai tangan langsung aja itu juga bisa kok. Nah tapi ingat, kalau misalnya kita mau merekam video untuk TV, itu posisi harus tegak lurus. Nggak boleh, posisi harus dalam posisi horizontal pada escape. Nggak boleh tegak lurus gini. Kenapa nggak boleh tegak lurus? Karena kan emang proporsi TV kan emang begini. Kalau misalnya kita pakai tegak lurus, itu ntar kiri kanan itu bakal dihitamin. Kalau kiri kanan itu kan jadi jelek. Jadi bagus kita pakai begini. Nah, tadi kan ada yang namanya PDC, visual cam, atau misalnya kita selfie ingin ngomong, misalnya saya lagi berada di acara seminar videografi. Nah, kalau misalnya kita cuma berharap pakai mic dari sini, itu bakal jelek. Apalagi kalau misalnya di belakangnya itu suaranya ribut. Untuk mengantisipasinya, kita bisa pakai untuk mengantisipasinya, kita bisa pakai headset kita. Teman-teman kan semua punya headset. Ini di headset ini, di sini ada mikrofon yang bisa ngomong. Nah, kita pasang aja di sini. Jadi begitu kita mau on cam, mau ngomong, pegang di sini aja. Pegang di sini itu suara yang kedengaran itu bakal lebih kedengaran di sini. Itu jadi suara yang ada di sini samping kiri kanan itu bakal hilang sedikit lah, nggak akan terlalu kedengaran. Ya, mundur dulu, biar teman-teman yang di belakang bisa kelihatan. Gimana? Udah semakin mudah kan? Kita sekarang udah nggak perlu pikirin lagi masalah mikrofon. Kalau biasanya reporter punya mikrofon sendiri, kita juga punya mikrofon kita modalnya juga gampang loh. Modalnya cuma headset doang, headset yang biasa kita pakai. Jadi kalau mau kelihatan, pasangannya di sini. Kalau saya biasa pasang di tengah sini. Kalau cepitin di sini, itu bakal nggak kelihatan. Nah, kita bisa ngomong juga sambil cepet di sini. Taruhnya di sini. Sambil taruh sambil ngomong. Jadi kanan kita yang satu lagi akan kelihatan. Kalau begini, itu salah satu tipsnya. Kita bisa masuk ke dalam, cepet aja di sini. Begitu juga dengan interview. Kita kalau bisa mau wawancara orang, misalnya ini orangnya satu di sini. Kita tinggal deketin doang mikrofonnya orangnya. Nah, dengan ambil gambar, kita tinggal ambil gambar, habis itu deketin doang mikrofon ke mic-nya, tapi jangan sampai kelihatan gitu, kecil aja. Tapi ingat, jangan kita deketin, tapi kita tutup lubang mikrofonnya, itu bakal kedengar suaranya. Ini kayaknya cuma di sini doang, yang penting deketin ke dia. Jadi kita bakal suara yang ini kan belakangnya kan itu lagi di taman. Itu pasti berisik suara belakangnya. Jadi kalau kita menggunakan mikrofon video wawancara, itu bakal lebih kedengaran di suara narasumber kita. Berarti enak pakai cellphone daripada kamera. Iya, sebenarnya kalau mau nggak repot, lebih enak pakai handphone. Kamera kan nggak ada. Kamera juga punya Bu, cuman kalau kamera biasanya mereka harus pasang lagi alat di atasnya. Kamera saya itu dia harus pasang lagi alat di atasnya, baru pasangin
set di orang di apa namanya, ada khusus alatnya, itu lebih repot lagi. Makanya kenapa kalau misalnya jadi jurnalis lebih enak pakai handphone. Kalau kita memang mau kualitas yang benar-benar bagus, ya kita harus pakai kamera. Cuman kalau cuma untuk menjadi untuk kirimkan berita-berita ke TV, untuk sekedar ke TV doang, kita bisa pakai handphone doang. Karena saya juga sering kok. Coba aja, saya sering di Jepang sama Dina, itu pakainya cuma pakai handphone. Wawancara juga sama, mikrofon juga sama. Kemarin kayak acara di mana kemarin ya? Oh, yang di sini di mana ya? Bentar saya kasih lihat, ada contoh beberapa video yang ngambilnya cuma pakai handphone doang. Jadi saya kadang merasa lebih nyaman yang pakai handphone. Cuman ya kalau pakai handphone memang harus benar-benar goyang kiri kanannya itu harus benar-benar pelan. Kalau enggak, ini bakal kelihatan nggak sih goyang. Udah lagi teman-temannya. Enggak, saya kembali lagi ya. Nah, untuk editing, sebenarnya kan teman-teman selama ini takutnya udah buat video, tapi susah editnya gitu. Jadi lebih gampang cuma foto doang, udah selesai. Kita cuma bisa posting langsung. Cuman sebenarnya kalau editing video itu nggak susah. Jadi handphone sendiri banyak program-program. Nah, kayak ini ada VidX, udah itu ada Android Video, udah itu ada Viva Video, ada Video Show 4.0, itu semuanya sistem di Android. Jadi teman-teman mau catat boleh, kalau enggak mau coba download juga boleh. Itu ada VidX, ada Android Video, ada Viva Video, ada Video Show 4.0, itu semuanya gratis. Jadi teman-teman bisa download langsung dari sana. Ntar dia bakal ada menunya video mana yang mau kita pertama. Habis itu kita bisa juga tambahin lagi animasi di dalamnya. Itu rata-rata semuanya udah ada animasi gratisnya. Udah tuh video kalau misalnya kita rasain, misalnya kita ambil pertama videonya 10 detik misalnya, tapi kita cuma mau ngambil tengah-tengah doang, yang depan belakang nggak mau, juga ada sistem cutnya di dalam. Dan itu juga kalau misalnya kita mau masukin lagu juga, misalnya back soundnya itu ada lagu, ada juga lagu, kita bisa masukin juga lagu di sini. Jadi meskipun kita nggak punya komputer, nggak punya laptop, bisa juga di edit di sana, bisa jadi langsung di HP. Nah, ini saya kasih contoh kenapa ini dulu. Ini jadi ceritanya lagi syuting. Yang pertama kan orang yang masih lagi gosok gigi. Yang kedua lagi apa namanya? Dasi. Yang ketiga itu dasinya ada tusuk-tusuknya tuh, gak tahu ada apanya. Yang keempat dia lagi lari-lari. Yang kelima lagi duduk. Yang keenam lagi lihat komputer. Yang ketujuh lagi jalan juga di jalan raya. Yang kedelapan barangnya jatuh. Yang kesembilan jam tangan ada alarm bunyi. Video itu kan acak banget gitu. Misalnya kita ngambilnya emang berurutan gini. Cuman untuk menjadikan dia satu video yang bagus itu, menurut kita sendiri mungkin bukan begini alurnya. Kita punya alur cerita lain membuat video itu menarik. Contohnya apa? Yang pertama, alarm bunyi. Alarm udah bunyi, orangnya bangun. Yang kedua itu, orang yang bangun mulai gosok gigi. Jadi dia sibuk. Alarm udah bunyi, oh udah kesiangan, saya gosok gigi dulu. Udah gosok gigi, dia pengen ambil pengen masuk sarapan, tapi nggak sengaja dia gabungin barang-barangnya. Setelah itu barangnya nggak jadi sarapan, dia langsung mandi dan ganti baju. Pas waktu mau benerin apa dasi, ternyata dasinya ada yang rusak gitu. Itu juga masalah buat dia. Jadi udah dia cepet-cepet selesai, dia langsung jalan ke kantor. Nah, di tengah perjalanan ke kantor, dia dulu bentar untuk menikmati makan sarapan paginya.
setelahnya pakai sarung Madinah, dia jalan kaki lagi. Setelah jalan kaki, barulah dia nyampe di kantor. Jadi gunanya editing itu adalah memindahkan yang tadi terakhir kita video yang di tangan itu jadi video pertama. Jadi kita mau menyusun ini, itu kita perlu program editing. Jadi sebelum kita baik apakah kita mau membuat video ini dari karya kita yang di-upload ke YouTube, ke Facebook, atau kita mau menjual video ini atau menayangkan video ini ke TV, kita tetap harus perlu editing. Nah, untuk editingnya sendiri, kayak tadi dengan software-software yang simple itu, dengan software yang simple, kita udah bisa. Kalau teman-teman punya komputer lebih bagus lagi, cuma kalau nggak punya, dengan program Android itu udah bisa. Kalau mau setelah kita tadi selesai editing, gimana aja sih kita bisa buat? Pertama, kita bisa masukin ke Instagram. Di Instagram itu kita bisa masukin video 15 detik. Atau kita bisa masukin juga ke Twitter. Twitter itu bisa masukin video maksimal 30 detik. Atau di Facebook. Di Facebook itu kita mau upload video sepanjang apapun bisa. Saya pernah upload video 15 menit juga bisa. Jadi teman-teman juga bisa upload video yang sudah teman-teman buat itu ke Facebook. Nah, kalau enggak, kalau mau lebih bagus lagi, teman-teman bisa upload ke YouTube. Di YouTube itu kita selain berkarya, selain memiliki karya, kita harus pancing penonton buat nonton kita. Jadi misalnya kita udah upload, kita harus suruh teman-teman, ayo teman-teman nonton yuk. Nah, kalau teman-teman nonton, itu kita kemungkinan bisa dapat duit. Karena di YouTube itu ada namanya monetize. Jadi itu kita kalau begitu mengaktifkan itu, kalau misalnya banyak yang nonton, kita bakal bisa dapat duit dari sana. Kayak misalnya Net TV sendiri. Net TV sendiri dia selain tayang TV, dia kan upload ke YouTube. Nah, mereka setiap bulannya itu bisa dapat ratusan juta khusus dari YouTube doang. Jadi selain iklan, mereka dari YouTube doang mereka bisa dapatin ratusan juta karena banyak penonton yang lihat video mereka di sana, baik yang nonton berita ataupun nonton program-program kayak misalnya tetangga masa kini atau apa namanya, apalagi yang di net. Ya itulah banyak lah. Kalau enggak, kita bisa juga di Taiwan sendiri itu banyak lomba-lomba video. Kita juga bisa mengikutkan karya kita ke lomba. Dimana kalau misalnya kita memang merasa video kita udah, jadi pertama kita bisa upload dulu, tahapnya itu ke Facebook atau kemana dulu. Nah, kalau misalnya kita udah sering upload di sana, kita bisa mulai coba masuk ke YouTube. Setelah masuk ke YouTube, jenjang berikutnya kita bisa coba ikutkan video kita ke lomba. Karena di Taiwan sendiri atau di Indonesia juga bakal banyak lomba-lomba video setiap tahunnya.